sejumlah menteri dan oligarki itu mengalami kenaikan kekayaan luar biasa sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi. Itu kan menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang selama ini bahwa pemerintahan itu lebih pro kepada oligarki itu betul gitu. Bisa nggak Presiden terpilih Prabowo menghadapi itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Bagaimana peta politik Indonesia ke depan di era pemerintahan baru Prabowo? Untuk itu kita akan mendiskusikan ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita lihat peta politik ke depan tampaknya minus oposisi, Ustadz, ya. Hampir semua partai ini satu kubu dengan presiden sekarang ini. Bagaimana pandangan Ustadz Ismail ke depan situasi politik seperti ini? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira kemungkinan besar akan seperti itu. Kita mendengar bahwa hanya dalam 1-2 langkah lagi PDI itu akan bergabung dengan pemerintahan baru. Jika benar seperti itu, dan tampaknya akan benar seperti itu, praktis tidak ada satupun partai yang berada di luar pemerintahan. Saya kira mungkin ya Pak Prabowo ini belajar dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang memang memerlukan dukungan penuh dari parlemen, dan dukungan itu hanya mungkin bisa didapat jika mereka itu berada di pemerintahan. Lahirnya atau revisi undang-undang kementerian yang baru yang membuka ruang memberikan kewenangan kepada presiden untuk membuka jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan, begitu istilahnya. Itu saya kira memang sengaja dibuat untuk memberikan ruang atau tempat bagi partai politik yang akan bergabung. Dan kita dengar akan ada sampai 40 kementerian dengan 60 jabatan menteri dan wakil menteri atau jabatan setingkat menteri. Dan saya kira itu posisi yang sangat lapang untuk bisa memberikan kepada seluruh partai gitu. Hanya yang jadi soal adalah ketika eksekutif itu mendapatkan dukungan penuh dari legislatif, itu untuk apa? Gitu. Untuk kepentingan apa? Itu yang jadi soal. Sebab 10 tahun pemerintahan Jokowi telah memberikan pelajaran sangat pahit kepada kita bahwa dukungan itu dimanfaatkan secara semena-mena. Seperti misalnya lahirlah Undang-Undang Minerba yang jelas sekali itu menabrak prinsip-prinsip keadilan. Lalu sampai kemudian usaha untuk hendak naik ke 3 periode, kemudian sampai ada perubahan di Mahkamah Konstitusi, masuknya anaknya sebagai cawapres, kemudian ada banyak lagi soal-soal, termasuk juga terbitnya Undang-Undang IKN, kemudian Undang Cipta Kerja, yang itu semua semata-mata lahir oleh karena dukungan politik, tetapi dia minus dari sisi kajian akademik dan urgensitas terhadap terbitnya undang-undang itu. Jadi telah dimanfaatkan secara semena-mena, dan saya kira publik pasti berharap hal itu tidak terjadi lagi. Artinya dukungan penuh parlemen itu harus dimanfaatkan secara positif itu oleh presiden terpilih. Untuk apa? Untuk sesuatu yang positif tentu saja, bukan untuk kekuasaan semata-mata, apalagi untuk memberikan jalan lapang bagi penguasaan sumber daya ekonomi oleh oligarki. Itu ada laporan paling baru yang dikeluarkan oleh, kalau tidak salah itu lembaganya namanya Elios itu. Itu menyebutkan bahwa sejumlah menteri dan oligarki itu mengalami kenaikan kekayaan luar biasa sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi. Itu kan menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang selama ini bahwa pemerintahan itu lebih pro kepada oligarki itu betul gitu. Bisa nggak Presiden terpilih Prabowo menghadapi itu, Ustaz? Ya, justru itu masalah, karena yang ditunjuk salah satu contoh dari menteri
yang mengalami peningkatan kekayaan luar biasa itu ya dia. Itu jadi problem tersendiri. Nah itu problem sendiri gitu. Ada yang beralasan bergabung dengan pemerintahan sekarang mengatakan bahwa posisi oposisi itu tidak optimal dalam membangun berperan dalam bangsa ini. Iya. Bagaimana Ustaz Ismail melihat itu? Ya ini kan soal memaknai bagaimana membangun itu. Kalau di dalam itu melakukan kemungkaran, maka di luar mencegah kemungkaran itu positif. Itu. Tapi kalau di dalam itu memang tujuannya untuk membangun yang ma'ruf, ya itu juga positif gitu. Jadi tergantung sebenarnya apa yang mau dilakukan ketika di dalam dan apa yang dilakukan ketika di luar. Karena amal itu ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik di luar ataupun di dalam. Ataupun di dalam. Nah, ketika di dalam itu ada kemungkaran, ya itu juga bukan positif, malah negatif. Dia bersekutu dengan kejahatan berarti kan. Gitu. Kalau menurut Islam, Ustaz Ismail, bagaimana seharusnya posisi partai ya? Partai Islam. Iya, partai Islam itu sesuai dengan asasnya, dia mestinya berjuang untuk tegaknya Islam. Untuk tegaknya syariah, untuk pengaturan kehidupan masyarakat dan negara itu berdasarkan Islam, melalui penerapan syariah secara kafah, agar darinya kemudian bisa diwujudkan sebuah tatanan masyarakat yang baik, yang memberikan rahmat bagi sekalian alam, tampak pada tegaknya keadilan, terwujudnya ketentraman, kemudian kedamaian, kesejahteraan, dan yang paling penting adalah kesucian dan keberkahan. Ini hari kesucian dan keberkahan ini makin jauh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesucian itu relate dengan ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah itu yang akan menghasilkan keberkahan. Bagaimana kita mau berharap ada keberkahan jika banyak sekali peraturan atau ketentuan Allah itu yang dilanggar? Itu korupsi makin menjadi-jadi, kita lihat kriminalitas di mana-mana dan sebagainya. Dan ini yang mesti dilihat oleh partai politik Islam. Jadi politik Islam itu mestinya melihat Islamnya, bukan melihat dirinya, apakah dia itu ada di dalam atau di luar, tapi Islamnya apakah ini tegak atau tidak gitu. Jadi bukan dia itu dapat apa, tapi Islamnya dapat apa gitu. Itu jadi yang bukan sekedar mendudukkan orang-orang Islam di kekuasaan. Nah itu yang ini. Jadi ini yang luput atau yang absen diperhatikan. Sedemikian akhirnya orang melihat bahwa apa sih bedanya partai Islam dengan partai selain Islam? Kalau sama-sama mendukung dinasti, kalau sama-sama mendukung yang korupsi, oligarki, yang sama-sama mendukung kemaksiatan, sama-sama mendukung dan seterusnya. Itu yang saya kira penting untuk dibaca. Dan dari sana kita bisa memahami kenapa makin kesini itu partai Islam itu makin kesono gitu, ya kan? Makin kecil kan porsinya. Walaupun itu tidak berarti bahwa bagus untuk mendukung partai sekuler gitu. Itu juga tidak tepat juga gitu. Ya baik Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang peta politik ke depan. Banyak PR politik, ya pemerintahan yang menyatu semua, partai-partai menyatu itu bukan tanpa persoalan kalau tidak disertai dengan sikap tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Disitulah letak penting posisi partai Islam. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.